Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Didatara dan Iwan To Be Millionaire. Kali ini spesial banget, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibu Siwi. Matur nuwun sangat, ini sudah meluangkan waktu. Ini Bu, ini menarik sekali karena kita kebetulan ada program yang sangat support UMKM dan ini kebetulan juga ketemu langsung dengan Bu Siwi. Satu momentum yang kita memang harapkan bisa ketemu. Muka jodoh ya Mas. Amin. Karena media ini juga menjadi salah satu mitra kami. Jadi kan media ini kan juga value planner ya. Mestinya media juga punya peran di dalam apa yang kami lakukan. Iya. Nah ini Bu, ini biar masyarakat juga makin tahu karena di Jogja ini Dinas Koperasi dan UKM-nya itu luar biasa mendukung terhadap ini UMKM. Apa aja nih program-program yang sudah dilakukan oleh dinas? Ya, matur nuwun Mas. Tiawan. Tiawan dan Iwan. Mas Tiawan. Oh, Setiawan dua-duanya ya. Itu Inban. Tiawan dan Iwan. Setiawan gitu ya. Dan jadi apa yang kita lakukan pasti yang utama harapan kita program atau inovasi kita itu menjawab terhadap permasalahan yang ada di luar karena pemerintah dalam arti pemerintah daerah, terutama daerah istimewa Yogyakarta ini kan menjadi fasilitator pelayan masyarakat kan seperti itu. Jadi kalau Dinas Koperasi dan UKM pasti mitranya yang utama adalah koperasi dan UKM. Tapi tidak hanya itu saja, tapi kami tetap harus bermitra dengan yang lainnya, stakeholder yang lain, semua pemangku kepentingan. Nah, dengan koperasi dan UMKM kita ini kan kalau bicara apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita pasti punya tujuan. Nah ini. Nah itu. Apa aja ini? Tujuannya ada targetnya juga. Kita meningkatkan kapasitas baik koperasi maupun UKM. Oh, biar naik kelas gitu. Biar naik kelas gitu. Naik kelasnya dilihat dari mana? Nah itu. Nah lihatnya dari naiknya omset mereka. Biar naik kelas omsetnya naik, bagaimana? Nah itulah yang dijawab melalui program dan kegiatan. Gitu. Apa saja itu Bu? Nah untuk kami lakukan di awal memang yang paling penting data kan. Sebetulnya koperasinya seperti apa sih? UKM-nya seperti apa? Kita nggak bisa langsung kami melakukan A, B, C, D ini tanpa melihat data yang ada di lapangan. Maka kami melakukan pendataan, melakukan menyusun terhadap data itu tidak hanya sekedar data saja, kami memetakan terhadap data itu dengan kita clustering. Oh, UKM ini kelasnya kelas 1 dengan beberapa permasalahan. Oh, ini kelas 2, begitu juga kooperasinya. Kami nyusun sebuah kurikulum karena kita banyak melakukan pendampingan, pembinaan baik melalui BIMTEK, melalui pelatihan, melalui mentoring, melalui coaching, kan berbagai macam kita lakukan. Nah, itu kita rangkai dalam sebuah sistem atau platform yang namanya Sibakul. Sibakul pasti Mas Setiawan pada apa sih itu Sibakul itu kan bakulan gitu. Itu kan seakan-akan ini support untuk penjual Sibakul ini sebuah akronim ya. Jadi sebetulnya panjang Mas. Jadi Sibakul Mringharjo. Mringharjo bukan pasar Mringharjo ya. Mungkin Mas kok pasar Mringharjo kok dibawa-bawa gitu ya. Jadi Sibakul Mringharjo itu sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha berdaya saing khas orang Jogja. Nah, kenapa sih kok berdaya saing khas orang Jogja? Karena di situ pasti ada data pelaku usaha yang sudah terklaster tadi. Dilihat dari UKM yang akan masuk di situ itu sangat mudah. Asal mereka mendatakan di Sibakul jogjaprop.co.id. Nanti situ ada ngisi terkait dengan aspek pembiayaannya seperti apa, SDM-nya seperti apa,
pemanfaatan digital marketingnya seperti apa, nanti akan keluar profil mereka. Saya berharap memang para pelaku ini ayo masukkan sesuai kenyataan kita gitu, karena nanti itu kan kalau kita mengada-ada itu kan akan intervensi program kita akan nggak pas gitu. Jadi kan yang penting itu kan program itu dijalankan biar tepat program, tepat sasaran, tepat waktunya gitu. Harusnya dimanfaatkan harusnya bulan Juni, kok dilaksanakan Desember, nggak ada gunanya. Ya kita cuma hanya sekedar kerja gitu. Maka kami ada Sibakul mulai tahun 2019, 2020 itu di triwulan 1 kita sama semua tahu ya kondisi kita ada COVID. Gitu. Nah ini terus pripun itu dinas koperasi ini. Nah dari dengan adanya COVID ini kan kita harus mulai berbenah, harus cepat gitu kan, siapa yang harus cepat karena masyarakat atau para pelaku binaan kita itu juga mengalami sebuah efek yang sangat luar biasa, yang mengalami kontraksi yang luar biasa karena kan banyak kebijakan-kebijakan kita nggak boleh keluar rumah, mobilitas dikurangi, social distancing, physical distancing untuk memutus rantai COVID ini. Maka waktu itu kami juga tidak langsung ini gitu. Kami juga melakukan survei apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh mereka, ternyata apa yang diperlukan oleh mereka, ternyata banyak yang membutuhkan, hampir 59% itu pengen dibantu promosi dan pemasarannya. Mereka bisa memproduksi di rumah, tetap berkarya, tapi masyarakatnya gimana? Karena kan masyarakatnya ada pembatasan, terus di DIY sendiri kan pariwisata, pendidikan, dan kan UMKM banyak yang masih gaptek ibu. Betul. Jadi wisata, pendidikannya pada daring, tadinya kos, mestinya rumah makan, itu kan banyak dimanfaatkan oleh mereka. Kalau pulang kan pastinya ini nggak akan bisa laku, nggak ada yang beli kan gitu. Pariwisata juga nggak ada wisatawan yang datang. Nah ini kan padahal itu kan juga konsumen kita, produk-produk UKM yang memanfaatkan kan para wisatawan baik manca maupun yang nusantara. Terus kami menginovasi dengan market hub di dalam Sibakul itu tidak hanya sekedar pendataan saja, tapi mulai mengakselerasi dirinya untuk market hub. Siapa saja yang gabung di market hub itu adalah para pelaku usaha yang memang sudah bergabung di Sibakul. Dan tidak semuanya bisa lolos karena di dalamnya juga ada edukasinya, karena legalitasnya pasti kita. Nah, sampai dengan ada support untuk bagaimana sertifikasi, packagingnya kan kalau di foto mestinya Mas Setiawan juga produknya kok menarik fotonya. Tapi kalau fotonya sudah nggak menarik, jualan sayur yang dipotong kerombongnya, ini jual kerombong apa jual sayur kan gitu. Nah itulah di dalam market hub itu juga ada edukasi yang mengarah ke situ, bagaimana mereka juga secara bisnis itu juga cashless. Kita juga ada kelas-kelas bagaimana sekarang itu transaksi tidak harus bentuk cash, cashless juga harus langsung. Jadi pembinaan yang kita lakukan itu dari hulu sampai hilir, dari sisi SDM-nya, dari sisi kapasitas kompetensinya si pelaku juga, dari sisi produknya tadi Mas Tiawan nyatakan bagaimana legalitasnya, kita fasilitasi di saatnya mereka memang butuh PIRT, kami punya fasilitas. Bisa semuanya enggak? Ya pasti kita ada keterbatasan. Kita juga akan lihat, kita kurasi juga. Ini memang produknya segera bisa diangkat, dia belum punya PIRT, ayo segera. Tapi bagaimana PIRT, bagaimana halal, bagaimana edar yang kita ada ruang itu, tapi itu semua juga harus ada timbal balik dari para pelaku karena itu juga butuh sebuah komunikasi dua arah lah ya. Komunikasi dua arah, ada syarat-syarat yang mereka harus lakukan, bagaimana terhadap pamannya di halal, mereka juga akan ada asesor yang mengarahkan, ini harus dilakukan perubahan tempat produksinya, mungkin kalau PIRT mungkin diuji labnya juga airnya. Nah kalau para pelaku ini nggak menindaklanjuti kan ini nggak akan muncul, tapi kami dorong terus. Jadi kita juga yang siap
semangat, itulah yang nanti akan mendapatkan fasilitas. Support ya. Ya, itu sampai berapa ini yang sudah terdaftar nih UMKM di Jogja ini? Jadi di Sibakul ini sangat cepat ya. Dulu di awal 2019 itu hanya sekitar kita targetkan di awal itu 2000 dulu gitu sampai 3000, dan dengan cepat sampai sekarang itu sudah hampir 300.000 yang 300.000. Itu berarti di 4 kabupaten sama 1 kota. Iya, gitu. Dan terus kita lakukan karena kami juga harus melihat UKM kita itu kalau naik kelas, kalau nggak ada rapotnya mesti Mas Setiawan nggak tahu nilainya, patokannya gimana naiknya. Terus setelah itu di dalam market hub itu ada beberapa yang memang menjadi komitmen pemerintah daerah. Salah satunya saat mereka itu berjualan di rumah, konsumennya juga bisa pesan dari rumah melalui market hub yang ada di CS kami, difasilitasi free ongkir. Nah, itu karena sudah enak banget ya. Dukungannya luar biasa nih dari dinas ya. Ada free ongkir, sampai free ongkir. Jadi mereka udah nggak terlalu mikirin berbelit-belit itu ya. Mas Triawan tinggal nyantai kirim aja. Ini pengen makan siang apa ini? Gitu. Yang ada di market hub Sibakul, saya pesan lewat CS ini sudah di rumah, nggak perlu tambahan. Tapi syarat dan ketentuannya apa? Ya kami bagaimana meningkatkan kapasitas mereka yang belanjanya dengan syarat dan ketentuan. Minimal belanja 50.000, jaraknya 30 kilo gitu. Dan ini dilihat dari evaluasi, kami evaluasi real time, kita bisa tahu sebetulnya hari ini ada berapa transaksi, dikirim kemana, produk apa saja. Karena kalau produk apa saja akhirnya kita kan evaluasi, sekarang masyarakat itu memang baru yang dibutuhkan baru produk yang seperti ini ya. Contoh saat kita ada COVID ini, yang awal-awal pasti yang dibutuhkan dan kita evaluasi banyak di foodnya, karena kan yang penting ini dulu kebutuhan imunnya yang pokok dulu gitu. Soal yang sekunder nanti nanti. Terpakaian pun bisa kita sesuaikan juga. Ternyata yang dibutuhkan kalau sekedar pakaian itu ya istilahnya mungkin baju rumahan gitu kan. Kan karena belum pergi kan. Belum ada pesta juga. Belum ada pesta. Gitu. Ini sebagai penutup nih, Bu, secara ringkas ini biar masyarakat makin tahu juga ya. Ternyata luar biasa sekali dukungan dari dinas ini. Apa saja ini harapan Ibu ke depan terhadap UMKM di Jogja, khususnya biar bisa naik kelas. Harapan saya ini UMKM harus tetap survive, naik kelas, melakukan inovasi. Kreativitas terus selalu dikedepankan, dan yang pasti harus siap untuk berkolaborasi karena kita tidak mungkin bisa sendiri. Kolaborasi dari semua ini yang memang itu menjadi sebuah tuntutan gitu. Dan satu lagi adalah kita harus siap beradaptasi. Adaptasi dan yang paling penting sekali kita tetap harus menjaga terhadap protokol kesehatan. Luar biasa sekali. Jadi benar sekali yang disampaikan Ibu Siwi. Jadi zaman sekarang ini orang yang akan bisa survive, usaha yang bisa survive itu adalah usaha yang bisa beradaptasi ya. Misalnya kita pinter dan lain sebagainya, kalau kita nggak bisa adaptasi itu kesulitan untuk juga survive. Matur nuwun sangat Ibu Siwi yang sudah meluangkan waktu. Kita pamitan dulu, jangan lupa kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.